Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375833. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita masih membicarakan atau membahas pada modul NetAkad, yaitu tentang materi ethical hacker. Jadi, pada kesempatan video kali ini, kita akan bersama-sama atau saya akan mengerjakan sekaligus membuat video hands-on ya pada pengerjaan lab ini. Jadi, next untuk video kali ini, kita akan membahas untuk lab 6.4.7, yaitu lab injection attack. Nah, jadi eh, kita masih berbicara tentang materi-materi cyber ya, cyber security, materi-materi hacking gitu. Jadi ini apa ya? Simulasi hacker ya atau hacker ya begitulah. Jadi hanya simulasi dan tidak tidak melakukan hal-hal aneh, hanya sedikit mendemonstrasikan materi-materi hacking gitu ya. Oke, di sini langsung saja kita seperti biasa kita menggunakan virtual mesin ethical hacker ya. Di sini kita menggunakan virtual mesinnya itu Kali Linux. Langsung kita start saja sembari menunggu. Di sini juga saya sudah mengerjakan lapraknya. Jadi saya sudah sebelum saya membuat video saya sudah mendemonstrasikan perintah-perintah pada rentakan di virtual mesin Kali Linux. Di sini saya sudah merangkumnya hingga membuat laporan praktikumnya. Jadi pada lab ini kita berfokus pada bagian SQL injection atau SQLI, bekerja dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi tujuannya adalah memahami celah keamanan pada aplikasi berbasis database atau seperti DVWA, dan kemudian mencoba mengeksploitasi sederhana untuk membuktikan bahwa sistem rentan. Jadi situs web yang terhubung ke basis data atau backend rentan terhadap injeksi SQL dalam eksploitasi injeksi SQL. Jadi penyerang memasukkan query yang berbahaya yang berinteraksi dengan basis data aplikasi. Jadi pada lab ini kita akan mengeksploitasi kerentanan situs web dengan injeksi SQL dan meneliti mitigasi injeksi SQL gitu ya. Jadi langsung saja masih proses loading ya. Kita ke labnya di sini pada step pertama atau instruksi pertama, part pertama ya. Tadi bagian pertama, injeksi SQL adalah teknik injeksi kode yang digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan pada lapisan basis data suatu aplikasi. Jadi kerentanan ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengeksekusi perintah SQL berbahaya dan membahayakan keamanan basis data. Di bagian ini kita akan mengeksploitasi kerentanan SQL pada DVWA. Ya. Pertama kita masuk ke webnya. Mungkin di sini tidak bisa ya. Kita langsung saja kita eksploitasi ke virtual mesinnya. Login terlebih dahulu. Passwordnya kali. Kita login terlebih dahulu. Kita masuk via browser pada VM-nya. Sini ya. Oke, masih proses login. Nah, sudah ya. Kita share, kemudian kita paste. Nah, masuk ya. Kemudian username-nya admin dan passwordnya ya password gitu ya. Admin, passwordnya password. Login, save saja.
kemudian klik di VWA Security. Ya, ini merupakan tahap eksploitasi injeksi pada kita menggunakan navigasi pada web DVWA ya. Jadi ya seperti itulah. Kita lihat saja ya. Klik DVWA Security. DVWA Security. Nah, ya. Ini dia ya. Kita belah layar saja ya. Saya ajak sini. Oke, kemudian masuk pada menu low, levelnya low. Low, udah kita submit. Kemudian kita cek, klik SQL injection. SQL injection. Kemudian kita masukkan user ID-nya, tipenya 11. Tipenya 11. Submit. Kemudian harusnya seperti ini ya. Kurangnya ini ya. Valid. Pagar ya. Iya, pagar. Gitu ya. Cek di GPT kok nggak bisa. Kenapa ini? Kemarin kayaknya langsung bisa kemarin guys. Oke. Oh, ada komanya. Sorry, sorry. Submit. Nice. Jadi di sini eh, outputnya sesuai ya. Nah, di sini kan ada beberapa user nih. Ya, ada beberapa user. Jadi, jika aplikasi rentan, maka bukan hanya satu user yang muncul, tapi semua user dalam database akan tampilkan itulah tanda bahwa input kita tidak difilter dan aplikasi rentan sekian. Nah, jadi di sini kan ada outputnya nih. Jika outputnya itu tidak hanya satu user yang muncul, maka semua user dalam database akan ditampilkan. Itu tanda bahwa input kita tidak difilter. Jadi input kita tadi itu tidak difilter dan apa ya, percobaan ini hanya bisa dilakukan di DVWA ya. Ini hanya simulasi saja dan di sini sudah saya demonstrasikan. Di sini ada beberapa user yang tampil outputnya yang di mana eh, aplikasi ini merupakan rentan ya. Tuh, jadi next untuk step berikutnya. Step ketiga itu cek phone number of valid. Nah, di sini kita cek submit. Ya. Coba kita copy aja ya. Sekali kita bahas bersama-sama. Kalau kemarin sih lupa saya bahas, cuma saya demonstrasikan saja perintah-perintahnya. Jadi sekali kita bahas. Jadi ini normal ya.
tidak rentan. Kemudian order 2 ini, kolom 2 memang ada jika nama admin. Nah, jika nama admin juga sama, karena cuma ada dua kolom yang dinama, maka ketika diminta order by 3, server flag error. Coba nih, submit, nah error ya. Gitu. Jadi pada demonstrasi kali ini, dengan memasukkan user ID satu order by 3, kemudian satu order by 1, 2. Jadi pada proses ini sangat penting untuk tahap berikutnya. Misalnya kita akan memakai teknik union select, kemudian kita wajib menyesuaikan jumlah kolom kalau salah jumlah kolom error. Oke, nice. Kemudian step keempat, cek for version database. Eh, jadi saya ingin sedikit mereview yang tadi ya. Jadi langkah di VA ini jadi langkah pertama tadi itu yang kita memasukkan levelnya low ini. Kita akan menerima output seperti itu. Oke. Kemudian step keempat ini mengecek version database. Jadi satu version sini ya. Hmm. Karena di laporan saya kayaknya kurang jelas penjelasannya, coba kita copy saja. Kita sama-sama mereview hasilnya, kita sama-sama membahas hasilnya. Oke. Jadi untuk perintah output yang telah saya masukkan ini, yang telah saya demonstrasikan ini, membuat kondisi query selalu benar, kemudian mengembangkan. Jadi eh, dengan teknik yang kita gunakan ini, kita dapat bisa mengidentifikasi versi DB database MS atau informasi krusial untuk mengeksploitasi lebih lanjut. Karena kita tahu database MySQL, maka kita bisa menggunakan fungsi spesifik SQL di tahap lanjutnya. Misal nih, database mengetahui, misalnya pada database kita dapat mengetahui nama database yang aktif, kemudian mengetahui user database yang sedang dipakai. Ini ya, contohnya kita version. Oke. Jadi uji coba pada demonstrasi pada proses uji coba ini hanya bisa dilakukan di web DVWA ini ya, karena sifatnya dia untuk mengecek kerentanan-kerentanan pada web dan hanya bisa disimulasikan atau didemonstrasikan di web DVWA ini ya. Jadi ya ini merupakan salah satu catatan ya agar kita dapat berhati-hati dan dapat mengecek ya. Jadi eh, sebenarnya sebenarnya dari Nitakat sendiri ini sudah web yang memang diperbolehkan ya. Web ini DVWA ini yang memang diperbolehkan untuk proses demonstrasi atau proses simulasinya gitu. Jadi aman gitu ya. Kemudian step 5, determine the database name. Jadi di sini kita masukkan input select database. Satu, kemudian admin ya. Oke, sorry. Terus juga tadi. Kemudian kita masukkan lagi step 5 ini sudah kita 5 sudah ya. Kemudian kita ada name from the where user ID, ticket ID, submit. Oke, sini ya. Error ya. Dan step ke satu ini review kolom name for labelnya submit user ID. Sorry, kita masuk ke user ID.
Apa sih pembahasannya ini? Setelah apa ini? Sorry, saya mereviewnya. Retrieve column name from the user table. Fungsi utamanya yaitu digunakan untuk melihat struktur table semua kolom yang ada pada label user. Outputnya menampilkan daftar nama kolom misalnya. Oke, coba kita copy saja. Masukkan sini. Nah, di sini tampil ya. Ada ID, first name, kemudian username, user, password ya. Nah, di sini first name satu, username valid login, list login. Oke, jadi fungsi dari input yang setelah saya demonstrasikan ini digunakan untuk melihat struktur table semua kolom yang ada pada label user. Nah, di sini sudah hasil yang outputnya sudah sesuai. Oke, sorry, udah hilang. Jadi saya hilang kawan-kawan. Wah, dong, salam. Tiba-tiba hilang nih jaringannya. Aduh, ada apa nih? Gimana ya? Di handphone saya sih masih nyambung ya. Tapi nggak ada internet ya. Oke, karena terhalang ini juga nyambung sih dari saya. Cuman eh, tidak ada jaringan ya. Kayak mungkin cukup ya dari saya karena labnya juga sudah saya kerjakan semua. Maksudnya eh, semua demonstrasi yang harus saya simulasikan di kali ini sudah sesuai. Kita seperti melihat daftar ID, kemudian melihat daftar ID password, dan melihat user-username-nya sudah bisa semua ya. Dan melihat juga nih, ketika kita masukkan ID tersebut, ketika lebih dari satu user tadi itu, maka bisa terbilang rentan webnya. Nah, tadi sudah saya lakukan juga, seperti pembahasan pada yang pertama tadi ya. Ini sudah saya lakukan juga. Oke, jadi kesimpulannya pada lab ini, pada praktikum ini kita mempelajari bagaimana serangan SQL injection dapat digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan aplikasi web yang terhubung dengan database. Karena kita sekarang menggunakan aplikasi apa web DVWA yang memang direkomendasikan oleh modul Netakat ini, jadi aman. Kemudian kita juga berhasil melakukan serangan percobaan dengan memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam form input dari percobaan tersebut, terbukti bahwa sistem dapat di bypass untuk menampilkan seluruh data. Nah, ini datanya sudah hadir semua ya. Eh, Mengidentifikasi struktur table ini juga sudah. Kemudian mengetahui nama database sehingga mengekstrak user dan password yang tersimpan dalam bentuk hash. Selanjutnya password hash yang diperoleh dapat diretas menggunakan layanan cracking sehingga kredensial asli pengguna termasuk akun admin bisa diketahui. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari celah SQL injection karena seorang penyerang dapat memperoleh akses penuh ke data sensitif maupun mengendalikan sistem. Oke, jadi kita di sini dapat belajar untuk berhati-hati ketika kita melakukan apapun. Jika kita ingin membuat web dan sebagainya, kita harus bisa berhati-hati dan jangan sampai rentan nih celah keamanan, jangan sampai rentan. Karena penjahat bisa saja melakukan hal yang tidak kita inginkan, seperti meretas web, meretas database dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.